menyesuaikan dengan peserta didiknya dan mungkin materinya, dan lebih menyesuaikan mungkin asesmennya yang lebih tepat seperti apa. Jadi berharapnya memang lebih kreatif dalam pelaksanaan pengambilan penilaian ataupun pelaksanaan asesmen semester ganjil ini. Baiklah Pak, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Fajar berikan, menyisikan waktunya mungkin di sela-sela kesibukannya untuk menghadiri kegiatan PMO ini. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hingga kelas 11, kelas 10 dan kita ulang semua. Oke, mengenai tema terakhir, topik terakhir di dalam pembelajaran. Sebetulnya tidak perlu harus ulang sumatif ini tidak sebetulnya. Cuma yang untuk kebersamaan yang sumatif terakhir saja itu disamakan dengan kelas 12 ya, supaya ada kebersamaan saja. Kemudian untuk pembelajaran itu yang paling penting saya kira itu adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran itu yang menentukan kualitas sekolah itu bagus atau tidak. Kalau masalah modul ada, masalah yang lain-lain itu saya kira yang penting kita bisa membuatkan. Yang penting ketika pembelajaran strategi apa yang kita pakai dalam pembelajaran itu. Itulah hasil dari PMO dan profesi itu kita terus kita gulirkan. Kita tahu atau strategi ini salah, harus diperbaiki. Strategi ini salah, harus diperbaiki. Kalau yang lain-lain, yang asesmen, yang B5 itu ya penting tidak begitu. Yang utama untuk meningkatkan mutu itu adalah ketika kita mengajar di kelas, mempunyai strategi yang untuk anak-anak. Nah, itulah maka perlunya PMO refleksi ini agar kita bisa merefleksikan diri, kira-kira mana teknik dan strategi ini yang pas untuk anak-anak kita. Barangkali bukan hanya untuk kita, mungkin Bapak Ibu bisa membuka itu bagaimana pembelajaran yang baik, yang diferensiasi ini bisa diambil dari literasi yang lain-lain, hanya terpaku kepada SP saja. Kita juga menggali ilmu luar dengan membuka YouTube, membuka apa namanya itu yang ada di internet, itulah kita buka, kita gali sehingga pembelajaran kita akan lebih baik. Terakhir, selamat bekerja, selamat berrefleksi diri sehingga kita akan lebih baik. Tadi sebetulnya kalau di SMA juga apa yang juga ini bagus, jadi ya separuh-separuh gitu. Dan kebetulan saya ada perlu pula ini usaha, saya mungkin bisa menunggui sampai terakhir ya, karena masih ada yang harus dikerjakan hari ini, terutama pelaporan. Kemudian kami mohon Bu Nani mengirimkan foto-foto kegiatan, kemudian kalau bisa, kalau misalnya ini direktur pun mau dikirimkan hasil rekamannya. Pelaporan saya ini pengawas ini sedang membuat laporan-laporan ke dinas ini. Siapa? Oke. Saya kira itu saja bagus dari saya. Sekali lagi mari kita sama-sama menjaga
komitmen kita menjaga kekuatan kita, semangat kita, hingga kita bisa menjadi sekolah yang lebih bagus. Terima kasih, bagus. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sambutannya. Semoga sehat selalu. Jadi kamu mau izin bagus, ada kegiatan lain. Oke. Iya, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama. Selanjutnya kegiatan inti kita pada siang menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Untuk mengisi ada sticky note yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, Bapak Fajar itu lebih menekankan kepada pembelajaran yang berdiferensiasinya. Dilakukan di dalam kelas, karena kan ini seperti ini. Kamu buat contohnya kan udah masuk asesmen itu Bu. Buat contohnya, mereka kalau nggak melihat langsung. langsung mereka tetap bertanya-tanya, tetap kebingungan. Sebelumnya anak-anak sudah didiskusikan minggu depan bawa HP ya nak? Iya Bu, saya suruh kan nanti saya ngomong ke guru piket ya nak gitu. Pokoknya kamu tetap bawa HP, nanti ibu yang nanggung jawab gitu. Ternyata tidak bawa HP. Iya, tidak bawa HP gitu. Jadi terkendalanya aku di media itu aja lah. Di setiap pembelajaran. Iya, kan bisa nanti pakai Chromebook sekolah. Nah, jadi mungkin untuk satunya lagi kalau Chromebook kita nggak cukup, satu Chromebook itu kita pakai kelompok. Tertulis bukan lagi menjadi satu-satunya bentuk asesmen ya di kurikulum Merdeka, bukan berarti tidak, tetapi bukan pokok, bukan satu-satunya. Nah itu terbagi di situ, ada diskusi kelas, misalnya bahasa Indonesia, atau apa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi antar sesama siswa, ini termasuk asesmen. Tes lisan produk. Nah, asesmen yang paling itu bisa memotret kompetensi siswa yang memiliki keragaman gaya belajar. Makanya sini satu dia, asesmen formatif dan sumatif. Nah, bisa dia nanti masuk dia formatif, bisa kita katakan kegiatan awal tes lisan. Ini yang tidak tertulis, bisa aja. Tapi kalau misalnya buat drama, tentu kan dilaporkan, ini ujian saya seperti ini. Buat drama ini nanti penilaiannya setiap siswa, guru ya kan menilainya. Next itu. Kemudian contoh bentuk tertulis ya, refleksi melalui lisan sebenarnya pun bisa refleksi itu, atau tertulis mati murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian jurnal, esai, poster, dan tes tertulis, kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan menerapkan umpan balik. Ini yang asesmen yang tertulis. Tapi kita kembali lagi tadi, tes tertulis tadi tidak menjadi suatu pedoman untuk melaksanakan asesmen sumatif ataupun formatif. Ini ditarik.
Jadi saya pikir mereka nggak bisa buat seperti ini Bapak Ibu, ternyata mereka bisa gitu. Jadi saya lihat ternyata mereka bisa kreatif gitu kan. Terus ini nanti dibuka. Jadi dari sini kreativitas anak juga bisa kita lihat, bukan hanya dari pembelajarannya, karena memang kebetulan sumber energi itu nggak pakai hitung-hitungan dia teori. Jadi ini dia bentuk scrapbook. Ada juga yang memang bentuk buku. Scrapbook itu seperti kita ketahui kan ditempel-tempel gitu Bapak Ibu. Ya seperti ini gitu. Jadi ternyata mereka bisa. Jadi ini Bapak Ibu dibuka. Nah ini contoh gambar-gambarnya. Nah, jadi ini bisa jadi media pembelajaran kita nantinya untuk tahun depan. Jadi misalnya nih ada tugas kelompok, kasih ini scrapbook ini untuk dibaca oleh anak-anak kita sehingga bukan hanya mata pelajaran aja yang bisa mereka baca, mereka juga bisa baca sumber dari kakak-kakak tingkat mereka gitu. Itu sih Bapak Ibu, ini dibuka lagi gini. Ya memang terbatasnya tulisan. Mereka tulisan tangan, nggak mereka ketik gitu, maksudnya ya mungkin terbatas printer atau mungkin warna yang nggak kayak kita dulu warna di mana-mana ada gitu kan. Tapi yang mungkin mereka ya semampu mereka bisa mereka lakukan gitu. Jadi kalau untuk media pembelajaran bisa seperti drama, bisa juga praktek. Karena saya lihat contoh juga yang kayak Ibu Fitri peta kemarin. Nah itu bagus. Jadi Bapak Ibu kalau kita semakin banyak membuat suatu, memang nggak harus produk, tetapi anak-anak ini lebih menyukai membuat suatu kreativitas menurut saya ya.